Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Angelina dengan NIM 23354030, Prodi PGSD PSDKU Sawah Lunto, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pengantar kewirausahaan dari materi 1 sampai materi 7. Nah, yang pertama adalah prinsip dasar kewirausahaan, yaitu prinsip dalam kewirausahaan yang penting ialah berani. Kamu harus berani dalam membuat sebuah usaha baru, tidak takut dengan kata gagal, dan bisa mengambil sikap atas peluang usaha yang ada. Nah, selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip etika dalam berbisnis? Yaitu prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip saling menguntungkan, prinsip keadilan, dan prinsip integritas moral. Nah, selanjutnya tujuan kewirausahaan, yaitu meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas, membudidayakan semangat, sikap, perlu di perilaku, dan kemampuan berwirausaha di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya menumbuhkan perkembangan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang teguh dan kuat di masyarakat. Selanjutnya adalah jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama adalah kewirausahaan skala kecil, kewirausahaan skala besar, kewirausahaan skala startup, kewirausahaan pembeli, kewirausahaan peniru, kewirausahaan peneliti. Nah, baiklah, selanjutnya adalah secara umum tujuan kewirausahaan yang perlu dipahami. Di antaranya yaitu menjalankan kewirausahaan secara mandiri, mencapai kesuksesan finansiasi atau kehidupan sejahtera, sampai mendorong untuk melakukan perubahan sosial atau menginisiasi kewirausahaan. Selanjutnya, manfaat wirausahaan bagi diri sendiri dan masyarakat adalah peluang untuk menentukan nasib diri sendiri, kesempatan untuk melakukan perubahan, peluang untuk mewujudkan potensi, peluang untuk mendapatkan keuntungan, peluang untuk melakukan hal-hal yang disukai. Selanjutnya, sifat-sifat seseorang wirausahaan adalah memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimis, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energi, dan memiliki inisiatif. 3. Strategi kewirausahaan. Apa itu strategi berwirausahaan? Strategi adalah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk mencapai target dan tujuan berbisnis. Dengan kata lain, strategi bisnis adalah aksi dan proses perusahaan dan mendukung aktivitas bisnisnya sehingga mendapatkan keuntungan. 5 strategi utama merintis usaha target konsumen. Sebelum memikirkan banyak hal lain untuk merintis usaha, pastikan Anda sudah menentukan pangsa pasar terlebih dahulu. Merek usaha. Ciptakan merek usaha atau nama dagang yang mudah diingat dan menarik pelanggan, yaitu strategi promosi, hitung semua biaya dengan teliti, menabung laba. Selanjutnya adalah langkah awal pembangunan kewirausahaan. Menentukan produk. Untuk memulai sesuatu usaha, kita harus menentukan produk apa yang akan kita jadikan usaha. Menentukan target pasar. Selanjutnya, kita harus menentukan kepada siapa produk kita akan dijual. Menguji kelayakan produk, struktur manajemen, modal, bentuk usaha. Nah, selanjutnya, mengapa sih strategi itu penting dalam berwirausaha? Nah, jawabannya adalah dengan adanya strategi berbisnis, berwirausaha mampu menentukan arah dan mengidentifikasikan yang dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya. Arah dari sebuah perjalanan akan dijalankan bergantung pada strategi ini. Nah,
Selanjutnya, strategi ini ada berapa sih? Nah, saya akan menjelaskannya. Pada prinsipnya, strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 bentuk strategi, yaitu strategi manajemen, strategi investasial, dan strategi berbisnis. Nah, di sini secara umum, strategi pemasaran adalah usaha untuk memasarkan produk atau jasa dengan pola perencanaan dan metode yang berstruktur. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa menjual produk atau jasa dalam jumlah lebih baik. Nah, selanjutnya adalah 5 strategi utama bisnis adalah strategi konsumen adalah memiliki banyak hal lain atau bisnis usaha memiliki Anda sudah menentukan pasar atau terlebih dahulu. Merek usaha, ciptakan merek usaha atau nama pedagang mudah diingat dengan menarik pelanggan. 4. Etika bisnis dalam wirausaha. Etika yang harus dimiliki seseorang entrepreneur, kejujuran seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur dalam hal apapun, baik dalam pembicaraan maupun bertindak. Taat hukum. 3. Yaitu suka membantu pengusaha secara moral, komitmen dan saling menghormati, menepati janji, bertanggung jawab, disiplin. Etika bisnis penting karena menciptakan sesuatu profesional, saling menghormati dan meningkatkan komunikasi yang membantu kontrol berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati, dan itu juga berhenti berhubungan pelanggan yang lebih baik. Nah, contoh lain etika berbisnis pada wirausaha bisa dilihat dari ketepatan waktu hadir, tata krama dan sopan santun ketika bertemu dengan orang baru, menghargai pendapat orang, menyebut nama klien dan baik, berdiri saat berkenalan, dan hal-hal lainnya. Nah, menurut Muslik, etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal mengatur dan mengelolakan bisnis dan memperhatikan norma serta mayoritas yang berlaku secara universal. Nah, contoh pelanggan etika bisnis: mencuri ide bisnis, penipuan, melakukan teks secara acak, menggunakan foto produksi orang lain, dan selanjutnya tidak aktif dan tidak kreatif. Tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antara perusahaan dapat menjadi tidak sehat, konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan atau menimbulkan praktik monopoli berdagang. Pelanggaran etika dapat terjadi di mana saja, termasuk di dalam dunia bisnis sekalipun. Nah, selanjutnya adalah perilaku etika. Seseorang dapat menjalankan bisnis dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, perbedaan budaya, pengetahuan, dan perilaku organisasinya. Perkembangan etika bisnis sudah dimulai sejak perusahaan menyusun perencanaan strategis, merancang tata kelola. Selanjutnya, tujuan etika dalam memberikan orang tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan etika yang lain ialah mengarahkan masyarakat ke kehidupan yang lebih tertib, harmonis, dan damai. Etika ini bertentang dengan tujuan berbisnis untuk mencari keuntungan, karena keuntungan memungkinkan pewirausahaan bertahan dalam kegiatan berbisnis. Tanpa memperoleh keuntungan, tiada ada investor yang berminat sehingga aktif ekonomi bisa terhambat. Nah, selanjutnya adalah prinsip yang bisa dijadikan acuan dalam melakukan etika berbisnis, yaitu yang pertama adalah bersikap jujur, penggunaan bahasa yang lebih baik,
berpakaian rapi, sikap tanggung jawab, menghargai lingkungan, saling menguntungkan, saling percaya antara satu sama lain. Di dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola, menjalankan sebuah bisnis dengan etika yang lebih baik. Otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Nah, oleh sebab itu, wacana etika mempunyai unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok itu adalah kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dan selanjutnya utama dalam wacana etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu menggadaikan kebesaran. Nah, selanjutnya otos berbisnis. Sering berjalan dengan waktu, dapat berubah dengan harus terus dikembangkan. Otos berbisnis juga dapat berubah sesuai dengan visi yang dianut oleh pemimpin perusahaan yang saling berganti, namun pada dasarnya visi dan prinsip dasar tidak banyak berubah. 5. Wirausaha sosial. Kewirausahaan sosial adalah sebuah terobosan baru sebagai sebuah aktivitas bisnis dalam mengatasi masalah sosial yang melibatkan penggunaan semua sumber daya secara inovatif untuk mempercepatkan perubahan sosial dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Contoh kewirausahaan sosial: pabrik daur ulang plastik publik selain meraup keuntungan juga menjadi opsi dan menyelamatkan lingkungan. Melihat kewirausahaan interaksi PLTS, kelas menjahit lansia, agrowisata, akrifan lokal. Sepahaman saya, kewirausahaan biasa adalah proses melakukan usaha untuk tujuan pribadi, mencari keuntungan untuk lingkungan pribadi. Sedangkan untuk kewirausahaan sosial adalah usaha untuk mensejahterakan sosial demi kepentingan orang banyak untuk hanya lingkup pribadi umum untuk lingkungan sosial. Nah, tujuan kewirausahaan adalah untuk melayani banyak kebutuhan masyarakat, namun usahakan tradisional memiliki tujuan untuk meraih pasar yang semakin lebih besar, sekaligus mendapatkan keuntungan dengan proses bertahap minimal demi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah yaitu kita masuki di karakteristik kewirausahaan sosial. 14 karakteristik seseorang memiliki misi dan kepedulian sosial yang kuat, memiliki posisi yang sejalan demi misi usaha sosial Anda. Yakin dengan pilihan Anda menjadi pewirausahaan sosial dibandingkan setiap bekerja keras membangun usaha sosial dengan segala keterbatasan. Nah, ketika suatu kewirausahaan sosial dapat berkembang, maka akan meningkatkan pendapatan, membentuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup serta jika dilakukan dalam jangka waktu panjang, maka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat daerah setempat. Selanjutnya, wirausaha berkomunikasi dan membangun hubungan sosial yang baik dengan orang-orang tersebut. Hubungan sosial baik dan luas dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan wirausaha, sehingga membangun jejaring soal merupakan salah satu dari pengaruh wirausaha. Selanjutnya adalah tipe-tipe bisnis sosial. Bisnis sosial berbisnis komunikasi. Selanjutnya, tipe-tipe bisnis sosial adalah bisnis sosial berbasis komunikasi, bisnis sosial nirlaba, dan bisnis sosial gabung. Selanjutnya, bisnis sosial berorientasi laba. 6. Kewirausahaan di Eropa Industri 4.0.
Revolusi Industri 4.0 dapat menyebabkan ketidakpastian bagi bisnis karena meningkatnya perubahan dalam teknologi dan kebutuhan pelanggan. Jadi, pastikan Anda mengolah profil pelanggan Anda dapat baik agar bisnis Anda dapat berkembang secara berkesinambungan. Selanjutnya, istilah yang sangat terkenal menandai revolusi industri 4.0 yaitu Internet of Things, penggunaan telepon pintar yang berhubungan ke internet dan menjadikan peralatan yang sehari-hari digunakan masyarakat pun menjadi pemicu untuk menghasilkan layanan-layanan baru yang tidak dikenal oleh masyarakat sebelumnya. Nah, selanjutnya pasalnya, teknologi revolusi industri 4.0 menciptakan otomatisasi, integrasi sistem, manajemen data, dan banyak lagi yang lebih efisien. Kecanggihan mesin-mesin tersebut juga dapat memangkas kebutuhan sumber daya manusia yang dapat akhirnya menghambatkan perusahaan dalam mengeluarkan upah. Nah, selanjutnya bagian pengusaha dapat dari revolusi industri 4.0 ini akan sangat terasa di dalam berbagai aspek berikut ini, yaitu tingkat persaingan, percepatan teknologi, meningkatnya kualitas produksi dan pengiriman yang lebih cepat. Nah, selanjutnya tingkat pendapatan. Dampak negatif revolusi 4.0, revolusi industri 4.0 dapat menyebabkan ketidakpastian bagi bisnis karena meningkatnya perubahan dan dalam teknologi kebutuhan pelanggan terjadi. Pastikan Anda mengolah. Nah, di sini salah satunya contoh revolusi industri yang penting terasa saat ini adalah digitalisasi dalam berbagai bidang seperti transportasi publik, layanan kesehatan, pendidikan, bahkan hingga pertanian. Semua hal ini sekarang sudah sukses melalui target dari mana saja, kapan saja. Industri ini yang mulai dikenal dengan sejak 2011 dimaksud untuk memodernisasi proses bisnis, terutama pada bisnis. Era ini juga memperkenalkan banyak teknologi yang bahkan banyak perlu di industri yang masih beradaptasi seperti AL dan TOLOT untuk memudahkan pekerjaan mereka. Ahli teori pendidikan sering menyebut pendidikan era Eropa Industri 4.0 untuk menggambarkan bagaimana sih cara mengintegritaskan teknologi siber baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran. Beberapa dampak revolusi industri bagi Indonesia yaitu munculnya industri 2, munculnya imperialisme modern di Indonesia, diterapkan kebijakan Undang-Undang Gula disebut dengan Suikerwet untuk pemerintah kolonial Belanda.